Oke, halo guys, kembali lagi sama KWK. Jangan bosan-bosan ya. Kali ini kita akan membahas part penalaran umum untuk subtes penalaran umum kuantitatif. Berarti kita akan berhubungan dengan angka-angka gitu ya. Oke, kita mulai dari soal nomor satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di soal nomor satu itu pertanyaannya dari operasi pecahan berikut manakah yang nilainya paling besar? Berarti lebih besar dari soal yang ada ya. Nah, di sini kita bisa lihat di opsi A sampai E itu ada angka 1,05 dan 0,7. Oke, kita bisa hubungkan 1,05 itu akan sama dengan 0,35 dikali 3 gitu kan. Kemudian kalau 0,7 itu adalah 0,35 dikalikan dengan 2. Ya, kita ambil dari sini. Oke, nah maka nanti untuk 15/36, 3/36, 5/18 itu akan mengikuti. Oke, kita cek ya. Kita mulai dari yang A. 1,05 kali 15/36, berarti itu akan sama dengan 0,35 dikali 3, dikalikan dengan 15/18, hubungannya dengan 36, itu adalah 18 dikali 2. Ya, maka bentuknya bisa kita tuliskan 0,35 dikali 15/18 dikalikan dengan 3/2. Oke, 3/2 itu sama dengan 1,5. Berarti ini ada kemungkinan dia nilainya lebih besar, oke, dari soal yang ada. Opsi B, untuk yang opsi B itu dia sama ya, 0,35 dikali 3. Nah, di sini angkanya adalah 3. Hubungan 3 dengan 15 itu kan berarti 3 dikalikan dengan 5 ya. Maka di sini kita punya 3 kali 5 dibagi dengan 36 lagi, 18 kali 2. Ini jangan lupa kita kalikan 5. Kenapa? Karena yang dimintanya itu kan nanti di sini 3 ya guys ya, berarti 5-nya itu harus tidak ada, harus kecoret. Maka ini nanti jadi 0,35 dikali 15/18, maka kita punya sisanya 3 per 5 kali 2 ya, berarti 3 dikalikan dengan 10. Oke, 3/10 itu nilainya lebih kecil dari 3/2. Ya kan? 3 dibagi 2 dengan 3 dibagi 10 itu nilainya lebih kecil. Yang ini kalau kita bandingkan, ini lebih kecil gitu ya. Maka opsi B ini udah pasti salah. Oke, sekarang opsi C sama 0,35 dikali 3 dikali 5. Gitu kan ya. 5 berarti untuk jadi 15 kalikan dengan 3. Yang ini dibagi 18 kali 2 kali 3. Oke, maka ini hasilnya 0,35 dikali 15/18. Oke, maka ini sisanya adalah 3/3 ya. Ini 3, ini 3, gitu kan? Oke. Oh, sorry, ini per 18 ya. Berarti ini tidak perlu kita kalikan dengan 2. Karena ini hanya per 18. Oke. Berarti ini sisanya dikalikan dengan 3. Yang ini harus ada 3/3 berarti ya. Oke, berarti ini jadi 3/3. 3/3 itu 1. Berarti kan sama dengan soal ya. Ini sama dengan soal. Maka opsi C itu pasti salah juga. Oke, sekarang kita lihat opsi D. Opsi D 0,7. Berarti 0,35 dikali 2 dikalikan dengan 15 itu tetap per 36. Berarti 18 kali 2 ya. Maka ini hasilnya 0,35 dikalikan dengan 15/18. Begitu ya. Dikali dengan 2/2 atau 1 kan. 2 dibagi 2 itu berarti opsi D juga pasti keliru. Gitu kan. Oke, untuk opsi E 0,7 ini harusnya tidak ada sama dengan gitu ya. Untuk opsi E 0,7 berarti 0,35 dikali 2 dikali 8. 8 untuk jadi 15 kan udah pasti sulit gitu ya. Maka opsi E ini tidak perlu kita pilih. Jadi jawaban yang paling tepatnya itu adalah yang A gitu ya. 1,05 dikali 15/36 itu hasilnya lebih besar dari 0,35 dikali 15/18. Oke? Begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2, ini ada pola ya, pola bilangan. Nilai yang tepat untuk menggantikan variabel X. Oke, berarti kita mencari hubungan 12, 4, 4, 17, 5, 6. Polanya itu harus sama ya.
harus menghasilkan 64, 132. Nanti ketika sudah mendapatkan pola, berarti kita akan gunakan di pola ketiga. Pola ketiga itu yang 10, 7, dan 5. Oke, ini didapatkan polanya 12 ditambah 4 dikali 4. Oke, 16 dikali 4 hasilnya adalah 64. Pola yang sama akan kita gunakan di bagian kedua. Berarti yang ini 17 ditambah 5, begitu ya, dikalikan dengan 6. 22, berarti ya 22 dikalikan dengan 6, hasilnya adalah 132. Maka kita bisa mencari nilai X, ini tinggal 10 ditambah 7, gitu ya, dikalikan dengan 5. Ini akan sama dengan 17 dikalikan dengan 5, hasilnya adalah 85. Jadi, jawaban yang tepatnya adalah yang D. Oke, begitu untuk soal nomor 2. Kemudian kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke, seseorang menukar 425 poin kupon belanja. Oke, berarti ada totalnya 425 poin. Oke, kemudian menukarkan 7 barang A dengan harga 25 poin per barang. Berarti yang A itu adalah 25 poin. Oke, berarti 7 barang A itu adalah 7 dikalikan dengan 25, gitu ya. Kemudian, jika harga setiap barang B itu harganya katanya 2 kali poin barang A. Berarti 2 dikalikan dengan 25 ya. Harga barang B itu adalah 50 poin, berarti kan? Maka jumlah barang B yang diperoleh adalah, berarti kita itu akan mencari B itu akan sama dengan X dikalikan dengan 50, gitu ya. Oke, maka yang ini kita tinggal jumlahkan. A plus B itu hasilnya akan jadi 425. Gitu kan ya? Oke, nah sekarang kita tahu A-nya, berarti kan yang ini ya. 7 barang A itu 7 dikali 25. Berarti kan jumlah dikalikan dengan poinnya ya. 7 dikalikan 25 ditambah dengan si B-nya. Ini kan bisa kita rubah jadi X dikali 2 dikali 25 itu sama aja kan ya. Ini X dikali 2 dikali 25 ini akan sama dengan 425. Nah, berarti di sini kan bisa kita sederhanakan ya, bisa kita sederhanakan semuanya kita bagi dengan 25. Ini semua ruas kita bagi dengan 25. Berarti hasilnya adalah 7 ditambah 2X itu akan sama dengan 17 ya. 425 dibagi 25 itu hasilnya adalah 17. Maka bisa kita cari 2X itu akan sama dengan 10. X akan sama dengan 5. Berarti jumlah barang B yang dapat diperoleh itu adalah 5. Gitu ya. Oke, kita kembali fokus lagi ya. Fokus lagi, fokus lagi, fokus lagi. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, di soal nomor 4, ini ada pola bilangan lagi. Nilai X yang memungkinkan adalah berarti kita harus mencari pola di bagian pertama yang akan kita gunakan di pola bagian kedua. Oke, bilangan pertama, pola yang pertama itu hasilnya adalah 64. Oke, yang kedua itu berarti kita akan mencari X ya. Yang ini polanya adalah dari pola yang pertama itu kita mendapatkan 12 dikalikan dengan 6 dikurang 4 dikali 2. Oke, 12 kali 6 itu adalah 72 dikurangi dengan 8 ya, maka hasilnya adalah 64. Betul ya? Oke, berarti di pola kedua kita gunakan yang sama, 12 kali 6 berarti 9 kali 5. Oke, 9 dikali 5 minus, tandanya sama, dikurangi dengan 4 kali 2. 4 kali 2 berarti di sini jadi 3 kali 11, gitu ya. Maka ini hasilnya adalah 45 dikurangi dengan 33. Jadi jawabannya adalah 12. Maka nilai X yang memungkinkan adalah 12. Oke, begitu ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Seekor sapi menghabiskan 3 karung rumput, 3 karung, gitu ya. Dia menghabiskan dalam waktu 2 hari. Seekor kambing menghabiskan 2 karung rumput, 2 karung, itu dalam waktu, berapa katanya? 5 hari. Oke,
Jika seekor sapi dan seekor kambing makan bersama-sama dalam satu sumber yang sama, berapa lamakah waktu yang diperlukan untuk menghabiskan satu karung? Itu waktunya berapa lama ya? Atau kita bisa misalkan X hari gitu kan. Oke, untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan persamaan jumlah per waktu gitu ya. Jadi ini jumlah per waktu. Oke. Kita lihat dari yang ditanyakannya dulu ya. Yang ditanyakannya kan berarti jumlahnya satu karung dibagikan dengan waktunya kita belum tahu. Ya, per X ini akan sama dengan perbandingan berarti ya. Jumlahnya berapa? Ini kan untuk yang sapi, ini untuk yang kambing ya. Yang sapi itu dia 3 karung selama 2 hari. Oke, berarti ini bisa kita jumlahkan dengan 2 karung 5 hari untuk kambing, gitu kan? Berarti ini seperti biasa, samakan penyebutnya ya. Ini kita dapat 15, yang ini kita dapat 4. Berarti 19 per 10, gitu kan? Hati-hati, yang ditanyakan adalah waktu, gitu kan? Berarti kalau kita punya 1 per X sama dengan 19 per 10, maka yang akan kita cari adalah X ya. Berarti X-nya adalah 10 per 19. 10 per 19 berarti kan dia mendekati 0,5 ya. Karena kalau 10 per 20, 1 per 2 itu 0,5 kan. Berarti kalau ini hari, maka ini akan membutuhkan waktu 0,5 hari atau setengah hari gitu ya. Itu untuk soal nomor 5. Jawaban yang tepatnya adalah yang E. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Nah, nomor 6 ini mudah nih. Umur Tari ya itu adalah 1/3-nya umur ayah Tari. Oke, sebentar. Umur Tari 1/3 umur ayah Tari gitu ya. Oke. Nah, sebentar kakak tuliskan di sini 1/3 umur ayah Tari. Umur ibunya, berarti kan ibu Tari ya. Ini bisa kita tuliskan. Ibu Tari itu umurnya adalah 5/6 dari umur ayah Tari. Oke, jika umur Tari adalah 18 tahun, maka umur ibunya, oke. Berarti ini persamaan pertama, ini kedua, ini ketiga. Ya, kita tahu dari informasi yang ketiga, umur Tari 18 tahun. Maka dari yang pertama, kita bisa dapatkan 18 sama dengan 1/3 ayah Tari. Berarti umur ayah Tari itu adalah 18 dikali 3 ya. Umurnya adalah 54 tahun. Oke? Kalau kita sudah tahu umur ayah Tari, maka bisa kita substitusikan ke persamaan 2. Ibu Tari sama dengan 5/6 dari ayah Tari. Kita substitusi. 5/6 dikalikan dengan 54. Oke, kita bisa coret-coret gitu ya. Ini kita coret-coret, ini hasilnya 9. Maka umur Ibu Tari itu adalah 9 kali 5, 45 tahun. Jadi jawabannya adalah yang C. Begitu ya, mudah kan? Mudah bukan? Mudah dong. Oke ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, di nomor 7, suatu dosis pemberian obat sebanding dengan berat pasien. Oke, jadi dosis ya itu sebanding dengan berat dari pasien. Ya, jika dosis untuk pasien dengan berat badan 45 kilogram, ya ini adalah 12 miligram. Gitu ya. Kemudian yang ditanyakan, kepada pasien dengan berat 30 kilogram, itu berapa miligram sih gitu ya? Oke, berarti ini adalah perbandingan senilai ya, karena dosis berbanding lurus atau sebanding dengan berat badan pasien, maka kita bisa langsung mendapatkan 45/30, ini akan sama dengan 12 per X. Oke, kita sederhanakan, ini kita bagi 15 ya, 45/30 berarti jadi 3/2 sama dengan 12 per X, maka X akan sama dengan 12 dikali 2 dibagi dengan 3 gitu ya, atau 24 bagi 3, 8 miligram. Jadi jawaban yang tepatnya adalah yang B. Oke, gampang kan? Gampang dong. Oke, sekarang kita lanjut untuk soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini adalah
barisan ya, pola barisan dan deret. Coba ya, kita coba. Oke, nah kita coba ya. Nomor 8, ini ada 9, 8, 10, 7, 11, 6, dan 12. Oke, nah kita coba cari gimana polanya gitu kan ya. Sebenarnya di sini udah kelihatan ya. Ada 9, 10, 11 gitu kan ya. Oke, jadi ini polanya 9 plus 1, 10 ke 11 plus 1, ini juga plus 1. 8 ke 7 minus 1, 7 ke 6 minus 1. Berarti ini kan titik-titiknya di sini ya guys ya. Ini, sorry, ini minus 1. Berarti ini 6 minus 1 hasilnya adalah 5 gitu. Jadi jawaban yang paling tepatnya itu adalah yang A. Oke. Begitu untuk nomor 8 ya. Jadi kalian harus ingat dengan pola barisan gitu ya. Oke, kita sekarang lanjut ke soal nomor 9 ya. Oke, nah di soal nomor 9, ini di sini terlihat masih sama, ada pola juga. Oke, kita cari ya. 4, 12, 15, 5, 15, 18, 6, 18, dan titik-titik-titik. Oke, kita lihat ya, polanya adalah ini kali 3 tambah 3 bagi 3. Oke, berarti dengan pola yang sama, 5 ke 15 kali 3, gitu ya. Kemudian 15 ke 18, berarti itu adalah plus 3 gitu ya. 18 ke 6 dibagi 3, 6 ke 18 berarti kali 3 lagi, maka pola selanjutnya adalah ditambah dengan 3. Maka 18 ditambah 3 hasilnya adalah 21. Oke, itu untuk soal nomor 9. Gampang kan? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10, soal terakhir. Oke, ini ada tabel yang menyajikan data penjualan kendaraan listrik selama 1 tahun terakhir. Oke, yang ditanyakan berdasarkan data, penjualan kendaraan listrik berwarna hitam lebih tinggi daripada rata-rata penjualan semua kendaraan listrik pada periode berapa? Oke, kalau ada rata-rata, ya berarti rata-rata itu kita harus menjumlahkan dibagi dengan banyaknya, gitu ya. Maka dari Januari ke Februari, itu kita punya rata-ratanya adalah 253 bagi dengan 3 ya, maka hasilnya adalah 86. Untuk yang Maret sampai dengan April, itu adalah 312 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 104. Mei sampai dengan Juni, 249 ya, jumlahkan semuanya ya, dibagi dengan 3, itu adalah 83. Juli sampai dengan Agustus, 351 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 117. Dan yang terakhir, 255 dibagi 3, hasilnya adalah 85. Oke, nah sekarang yang ditanyakan, penjualan kendaraan listrik berwarna hitam lebih tinggi. Oke, kita lihat. 70 dengan 86 masih lebih rendah ya, berarti ini bukan jawabannya. Kemudian yang ini 104 dengan 99 masih lebih tinggi rata-ratanya, berarti bukan. Mei Juni 65 ini 83. Berarti ini juga bukan ya. Juli Agustus, oke, ini adalah 105, yang ini 117, berarti masih bukan. Yang ini 90 dengan 85 berarti penjualan kendaraan listrik berwarna hitam lebih tinggi dari rata-rata penjualan semua kendaraan listrik itu pada periode September sampai dengan Oktober. Oke? Selesai pembahasannya. Baiklah, begitu ya. Oke, semoga pembahasannya bisa dipahami ya dari mulai induktif, kuantitatif, dan deduktif. Oke, semoga kalian mendapatkan hasil yang lebih memuaskan lagi nanti di TAUTBK kedua. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai tuntas. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.